Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan lembaran kehidupan kita sebagai orang beriman, bersyukur merupakan salah satu cara ungkapan terima kasih atas kasih Allah yang tak terbatas dan tak terhingga, yang tidak membeda-bedakan siapa kita. Maka sebagai wujud syukur itu, mari kita hidupi dan jalankan apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan kita. Dan jika apa yang menjadi angan-angan kita diwujudkan oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita, jangan lupa untuk bersyukur dan bukan sebaliknya menyombongkan diri kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk merefleksikan pribadi yang dihadirkan di dalam bacaan pertama pada hari ini. Pribadi Naaman, yang bisa dibilang di hadapan yang Maha Tinggi dan di hadapan hamba Yahweh, ia melakukan protes atau bahkan komplain dan menunjukkan kesombongannya. Ia mengatakan, saya sudah jauh-jauh datang ke sini, bahkan ia tidak menemui, tetapi ia, hamba Allah itu, hanya menyuruhnya untuk mandi 7 kali di sungai yang sudah ditentukan oleh Nabi Elisa. Bahkan Naaman mengatakan, sungai di tempatnya jauh lebih bersih, jauh lebih segar. Kesombongan membuat kita ragu-ragu. Kesombongan membuat kita tidak mampu menjamah dan menerka apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Dan seringkali kesombongan menghambat mukjizat terjadi di dalam persiaran hidup. Kepercayaan akan Allah, Sang Penyembuh, menjadi prasyarat agar Anda, saya, serta kita semua disembuhkan. Ketika kita memohon tetapi kita ragu-ragu, maka seringkali yang terjadi, apa yang menjadi harapan dan impian kita tidak akan pernah tercapai. Sebuah cita-cita, sebuah harapan akan terwujud jika kita memiliki keyakinan, jika kita memiliki totalitas di dalam kepercayaan kita. Anda, saya, serta kita semua diingatkan kembali melalui surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bahwa Tuhan akan senantiasa menyelamatkan Anda, saya, serta kita semua. Dan keselamatan itu tidak hanya untuk Anda, saya, atau kita pribadi, tetapi untuk semua orang. Maka wartakanlah karya keselamatan kerajaan Allah kepada setiap orang melalui cara hidup kita sebagai orang beriman. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pribadi yang beriman. Beragama itu baik, tetapi tidak cukup. Karena untuk apa kita beragama, melakukan segala ritual keagamaan kita, tetapi kita tidak memiliki iman yang sama? Untuk apa kita berteriak-teriak tentang nama Tuhan, tetapi kita tidak pernah menghidupi iman kita di dalam kehidupan nyata kita? Jangan Anda, saya, serta kita semua memiliki mental pengamen
yang hanya menyanyikan satu lirik, bahkan satu kalimat, ada yang dua kata, ketika diberikan uang langsung berpindah dan tidak menyelesaikan lagunya. Jangan sampai kita masih menghidupi semangat yang dialami oleh ke-10 orang kusta itu. Jangan sampai kita menjadi bagian dari yang ke-9 orang yang tidak tahu terima kasih. Setelah mendapatkan kesembuhan, dia lupa bahwa kesembuhan itu didapatkan dari Tuhan. Memang tidak semua pengamen melakukan hal itu, tetapi ada sebagian dari mereka mengajarkan kepada kita bahwa bermental pengamen akan membuat kita tidak mau berubah dan mencari jalan yang instan untuk mencari sesuap nasi dan kekayaan. Bahkan seringkali membuat kita merendahkan diri kita padahal kita mampu bekerja dengan kedua tangan dan kaki kita. Beranikah kita belajar dari satu orang kusta yang sembuh, yaitu orang Samaria yang kembali mengucapkan syukur, memuliakan Tuhan dan bertobat dari perbuatan yang tidak baik. Tentu di dalam lika-liku kehidupan manusia, kita seringkali jatuh di dalam ketidaksetiaan. Tetapi Tuhan tetap menunggu dengan setia pertobatan kita. Tuhan tetap menunggu dengan setia agar Anda, saya, serta kita semua kembali kepadanya di jalan yang benar. Semoga apa yang disabdakan oleh Allah melalui Injil suci menurut Lukas membuat kita senantiasa selalu menyadari bahwa salah satu rasa wujud terima kasih atas kebaikan Tuhan, kita bersyukur. Dan salah satu wujud bersyukur, kita menghidupi apa yang kita imani, kita mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan, kita mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan nyata kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Ia menyelamatkan umatnya secara utuh dan sempurna. Ia mengangkat derajatnya yang tadinya dihina, bahkan disingkirkan dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Tuhan memulihkannya. Asalkan Anda, saya, serta kita semua mau, Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Maka beranilah kita bertobat dan mencoba untuk selalu setia pada rencana Tuhan yang sudah ada di dalam persiaran hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.